Sebetulnya anak informatika ini udah sejauh mana sih? Gitu. Kita tuh ada di atas orang lain, atau sama dengan orang lain, atau tertinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Talkis. Nah, Talkis ini nih yang kita tunggu-tunggu selama ini, Talkis. Ya, selamat datang di episode perdana dari TED Talk, tempat di mana mahasiswa informatika ya khususnya itu ngobrolin tentang teknologi ataupun apa aja nih yang ada di informatika, tapi dengan gaya santai, tapi tetap ada isinya nih teman-teman. Nah teman-teman, TED Talk ini tuh bukan podcast tutorial, bukan podcast curhat, bukan podcast gosip, tapi di sini ya kita tuh ngebahas apa aja yang ada di informatika ataupun di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer nih. Tentunya dengan narasumber kita yang sangat luar biasa nih teman-teman. Nah, di episode perdana ini kita bakal ngebahas pengalaman terus juga kisah ataupun profesionalisme dari tokoh penting yang ada di Fakultas Ilmu Komputer, fakultas kita teman-teman. Nah teman-teman, biar teman-teman Talkis nggak nebak-nebak sendiri, mending kita langsung aja nih dengerin cerita dari narasumber penting kita hari ini. So, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita sambut. Selamat datang Bapak Wawan Dekan Komarudin SSI Mkom. Halo Pak Wawan, gimana kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana Pak kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk apa nih? Ya banyak sih kesibukan Pak ya. Terutama kalau ngelola di fakultas juga sambil harus ngajar gitu ya. Iya. Ngajar juga beberapa harus mempersiapkan materi dan ngolah materi. Pertamanya ya di fakultas jadi mimpin organisasi fakultas gitu, gimana berinteraksi dengan dosen, dengan mahasiswa, dengan TU dan lain-lain gitu, biar jalan di sini semua lancar. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman Talkis yang belum tahu siapa sih sosok dari Dr. Wawan Komarudin SSI Mkom ini, jadi beliau itu Dekan Fakultas Ilmu Komputer Fisika teman-teman. Ya. Pada episode pertama kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa dan sangat inspiratif banget di lingkungan Fasilkom ya teman-teman. Oke, Pak Wawan, mungkin kita langsung bahas topik pertamanya ya Pak. Boleh. Nah Pak Wawan ya, mungkin Bapak bisa nih Pak ceritain ataupun sharing ke teman-teman semua perjalanan karir Bapak ya, dari mungkin ketika Bapak sebagai mahasiswa, sebagai kita juga, dan juga ketika Pak Wawan menjalani masuk ke dunia karir ataupun dunia kerja sampai pada akhir ini tuh Bapak sebagai Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Mungkin bisa diceritakan? Panjang ceritanya ya. Mulainya dari mana dulu? Ini kameranya yang mana? Semuanya ya. Kalau ngingat kuliah dari sejak kuliah sih jadi berasa tuanya ya. Saya kuliah tuh 96, lulus 2002. Jadi ketahuan ya bahwa saya kuliah 6 tahun, menikmati kuliah waktu itu. S1 itu. Jadi saya kuliah waktu dulu di Unpad Matematika. Di akhir-akhir pas skripsi saya keasikan dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Ngajar di UIN gitu untuk informatika baru waktu itu. Terus 2002 sebelum lulus, perusahaan di Karawang ada yang nawarin karena tahu dulu aktif di lab gitu ya. Dan perusahaan di Karawang manggil, mau nggak jadi IT di sini? Tapi saya belum lulus, nggak apa-apa, nanti pas lulus udah di sini gitu. Jadi ya udah kirim lamaran, terus datang ke Karawang wawancara, diterima langsung gitu ya, karena memang waktu itu orang IT-nya nggak ada. Pas wisuda itu udah, jadi wisuda tuh izin dulu dari perusahaan, izin mau ke Bandung, wisuda ikut lagi kerja lagi. Itu 2002. Tahun pertama jadi tukang servis, technical support gitu, di perusahaan yang pertama itu. Tahun kedua manajer ngeliat punya potensi yang lain, saya ditawarkan mau nggak jadi programmer gitu. Tahun kedua
kedua udah masuk ke coding dan lain-lain, juga sambil kelola server gitu. Jadi selain software engineer juga sistem engineer, jadi kelola server, hubungkan antara perusahaan yang di Karawang dengan perusahaan yang di Jakarta, Malaysia, Singapura, sampai USA. Itu tahun kedua di perusahaan yang sama. Tahun ketiga udah jalan. Nah ternyata ada mitos kalau karyawan itu tahun ketiga itu tahun panas gitu, mikir pengen pindah, jenuh dan lain-lain gitu. Ternyata kejadian juga tuh. Tahun ketiga merasa pengen pindah. Terus ada kesempatan di Jakarta. Di Jakarta ada tawaran jadi junior project manager, pegang satu proyek di perusahaan. Ya udah saya pindah ke sana. Di Jakarta selesai satu proyek, balik lagi ke Karawang. Ada lagi perusahaan Jepang di Karawang yang butuh orang IT. Ini juga unik ceritanya. Kayaknya ini juga penting gitu ya, apalagi buat teman-teman gitu. Di Jakarta itu sebenarnya saya nggak betah, panas gitu ya, hampir kena penipuan, gendam gitu ya. Kalau kejar bis desek-desekan gitu waktu itu zaman 2005 tuh. Ada perusahaan di Karawang tuh temen kos curhat kalau perusahaannya itu perusahaan Jepang, konsultannya dari Jakarta. Terus saya bilang ya udah aja saya masuk situ gitu. Sok atau bikin proposalnya. Jadi saya buat proposal. Jadi saya bukan melamar ke perusahaan, tapi saya membuat proposal. Anda daripada pakai konsultan, mendingan hire orang IT dan saya siap masuk gitu. Nah itu dititipkan ke teman yang ada di perusahaan itu, kebetulan beliau asisten manajer di desain. Itu disampaikan ke HRD, sampaikan ke bosnya orang Jepang gitu. Pas dibaca diundang, ketemu kayak gini lah di ruangan. Saya ketemu sama presidennya, terus yang lainnya. Silakan apa yang mau disampaikan? Ya udah cerita. Proposal 3 lembar sih. Judulnya saya masih ingat. The benefit of hiring IT staff instead of consultant gitu. Isinya kalau konsultan dipanggil 3 hari baru datang, biayanya mahal, nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau IT waktu luangnya bisa produktif, ngerjain apa gitu. Kalau ada masalah langsung datang gitu, ada di tempat. Udah diskusi. Jadi itu hire orang IT. Tapi ternyata nggak langsung jadi IT di situ. HRD buka lagi lowongan. Jadi yang melamar itu selain saya ada lagi yang dari mantan technical supportnya UN, PBB gitu, dia pernah di Afrika, pernah di mana gitu. Yang ini juga ada 5 orang tuh saingannya gitu. Ya udah ikut tes lagi, masuk aja. Itu 2005 jalan situ sampai 2008. Nah 2008 itu rektor Unsika pengen bikin IT. Jadi awalnya sih bukan pengen bikin program studi IT, bukan. Awalnya tuh punya program di Unsika ini ya untuk sistem keuangan. Terus manggil, Kang Man bisa bantuin nggak? Ya udah, datang ke sini pas dilihat, Pak kalau ini mah nggak bisa dimodif karena programnya pakai compile, waktu itu Fox Pro gitu. Kalau mau dibangun ulang, bisa nggak bangun ulangnya? Bisa, tapi butuh waktu agak lama, nggak bisa langsung jadi. Dan oh ya udah tuh, pulang, dipanggil lagi tuh beberapa hari kemudian gitu. Kau kan bisa ke kampus lagi nggak? Ya udah ke kampus. Terus beliau cerita, Pak Rektor waktu itu Pak Haji Dadang Pak Haji. Gimana kalau di sini kita bikin jurusan IT, apa tuh yang bisa? Akhirnya diskusi terus, yaudah kita bikin informatika. Jadi itu
sorry Pak, Gimana Pak? awalnya itu baru informatika aja ya? Baru informatika. Jadi Waktu belum, itu belum ada fakultas yang komputer per se. yang dibangun itu program studi. Oh, program studi. Jadi program studinya teknik informatika waktu itu. Masih Jadi teknik ya? kita bikin kurikulumnya, ajuin proposal orang-orangnya gitu. Itu juga dramanya banyak tuh. Pak Rektor nyuruh, sok bikin timnya. Tim dari Unsikanya ada beberapa orang. Tim dari luar, saya disuruh nyari. Kepikiran pertama siapa ya? Oh ada adik kelas yang suka kontak lewat dulu Yahoo Messenger. Nah, kontak lewat Yahoo Messenger. Pak Ade Andri tuh. Itu Fasilkom 2 ya. Dek mau nggak ke Karawang, kerja di Karawang? Ayo Kang. Terus lapor ke Pak Rektor kan, dan Pak Warik 3 waktu itu, Pak Didi. Ayo kita berburu yuk ke Bandung. Pak Ade ada di Bandung. Dek siapin teman-temannya gitu, kita ke Bandung. Wawancara di Bandung, dapat beberapa orang. Pas pulang lagi masih kurang 1 orang. Pikir lagi siapa ya? Nah di Karawang ada kakak kelas. Kurang 1 nih, bisa nih. Terus teleponin tuh. Kenapa Aris? Pak Aris Warso. Oh kenal. Nah itu orang berikutnya yang direkrut. Jadi pas telepon, Kang, awalnya telepon istrinya yang angkat, nggak ada. Bukan gitu sih. Cari dulu rumahnya. Saya tahu rumah orang tuanya. Datang ke rumah orang tuanya. Udah nikah, tinggalnya di sana. Itu pakai motor tuh. Jalan lagi ke sana. Terus jalan ke rumahnya. Ada istrinya. Oh Pak Aris lagi di Jakarta, lagi seminar. Ya udah titip nomor telepon tuh. Besoknya telepon. Kenapa Bang? Kang kerja yuk di Unsika, bikin jurusan baru. Ayo. Nah trio. Jadi trio yang akhirnya gabung di Unsika untuk teknik informatika itu saya ambil Pak Ade Andri, terus Pak Aris. Itu awalnya tuh. Sini-sininya masih panjang mal. Sejam habis kayaknya. Ya mungkin apa ya, gambaran deskripsi singkatnya aja mungkin. Nah kalau yang ditanyakan apa nih? Perjalanan Bapak Pak sampai akhirnya Sampai Bapak sekarang gitu ya. Tadi itu perjalanan profesional saya. Jadi di luar kerja di 3 perusahaan gitu ya, terus gabung dengan Unsika. Saat gabung dengan Unsika pun perusahaan Jepang yang tadi saya take over dari konsultan itu ya nggak mengizinkan saya keluar. Yaitu mungkin silaturahmi dan kebaikan itu jalan gitu ya, sehingga saya pamit mau ke Unsika. Bosnya jangan, nanti di sini siapa gitu. Terus tapi saya mau ke kampus. Oh jadi apa, jadi guru, jadi dosen. Oh sensei. Nah di Jepang orang Jepang itu sangat hormat dengan guru ya, sehingga ya sudah kalau gitu minta ditengok aja ke sini seminggu 2 kali lah. Jadi ke pabrik seminggu 2 kali, tapi fokusnya di kampus. Dan itu jalan tuh. Kalau buat motivasi di sudut pandang yang lainnya, gaji saya selama kerja di sana pindah ke Unsika itu turun. Ini buat motivasi aja. Sepertiganya lah. Jadi gaji di pabrik itu 3 kali lipat daripada gaji waktu itu bergabung dengan Unsika. Tapi dan itu sudah diizinkan, mertua udah ngizinin, nggak apa-apa sok silahkan. Keluarga juga ayo. Tapi karena orang Jepang tidak mengizinkan saya tinggalkan, sambil di Unsika sambil melayani ke sana seminggu 2 kali. Tapi berkahnya adalah ternyata yang seminggu 2 kali dibandingkan dengan gaji selama saya di sana itu gedean gaji yang seminggu 2 kali gitu. Jadi itu awalnya 2008 jalan ngajar gitu. Nanti mungkin ini hari ini kita cerita tentang sayanya ya. Kapan-kapan kita cerita tentang Fasilkomnya. Kita nanti bisa nostalgia, saya, Pak Ade, Pak Aris gitu, kita ngobrol bareng.
2008 jalan, ada mahasiswa baru, angkatan baru gitu ya. 2009 jalan. Nah, saya udah mulai keteter tuh. Udah mulai ada 2 angkatan. Sehingga saat 2 angkatan melayani satu perusahaan, di sana repot, di sini repot. Tengah hari harus berangkat, panas kepanasan, hujan kehujanan. Jangan pikirin mobil ya, nggak ada mobil, motornya. Motor pertama saya dulu Smash, Suzuki Smash, itu yang dipakai kemana-mana. Nah, angkatan pertama udah jadi kakak kelas, sudah setahun. Saya rekrut, tawarkan, Kang Dita ada, Dit, mau nggak bantu saya di pabrik? Ngapain Pak? Ya melayani perbaikan, melayani apapun. Tapi saya nggak bisa apa-apa Pak, saya cuma jaga warnet, setting IP juga nggak tahu. Udah, ayo jalan aja dulu. Sehingga 2009 Januari itu saya udah mulai ngajak mahasiswa angkatan pertama ke konsultan, terus nanti, nah terkumpul awalnya Pak, uang bagi 2 itu lebih besar daripada gaji gitu ya, karena tadi jadwalnya makin padat, makin banyak di pabrik. Nyisihkan 2009 kita bikin perusahaan. Jadi saya dengan ngajak beberapa orang mahasiswa itu, kita bikin perusahaan yuk. Jadi 2009 kita punya satu konsultan, ya, namanya waktu itu Aksara Consulting. Nah, si Aksara ini dibangun gitu ya, jalan. Terus ya berbadan hukum dan akhirnya ekspansi, nggak cuma satu perusahaan lain juga ternyata ada yang manggil butuh. Ya ini kekuatan relasi silaturahim ya. Perusahaan yang pertama, yang tadi yang 3 tahun pertama itu, saya di situ kan tukang servis. 3 gedung, 250 komputer, dekat dengan semua user. Sehingga saat mereka tahu saya bikin konsultan, mereka telepon, Pak Oman punya konsultan IT, perusahaan kami butuh. Itu mereka udah nyebar ya, ada yang udah naik level di perusahaan lain gitu. Sehingga Aksara punya kliennya banyak waktu itu. Ada, kalau disebutin beberapa perusahaan di KIC sama Surya Cipta itu masuk. Kita layani tuh. Ekspansi layanan, mahasiswa pun makin banyak yang diajak. Ya, Pak Dita, Pak Nono, Pak Arif, Bu Rini itu kita pernah jalan. Kalau disiapkan saya bisa tampilkan foto-foto zaman awalnya. Gitu. Jalan terus. Di sini kelola juga gitu ya. Prodi informatika, terus ngurus akreditasi segala macam gitu. Saya jadi kaprodi dari 2008 sampai 2011. Terus waktu itu hanya ada kaprodi dan dekan. Dekannya Pak Dedi Mulyadi, sekarang rektor UBP, itu dekan pertama Fasilkom, menjabat rangkap sebagai wakil dekan juga. 2011 ada wakil dekan, karena nggak ada lagi yang lain gitu, ya udah saya disuruh jadi wakil dekan gitu, sehingga kaprodi Pak Ade Andri. 2011 wakil dekan, terus ya ngawal Fasilkom lah gitu, karena Pak Dedi kan rangkap jabatan di Unsika, sehingga sebenarnya yang di Fasilkom ya saya dengan Pak Ade, dengan Pak Aris itu yang ngolah gitu bareng-bareng. Jalan terus ya, 2014 kan penegrian. Penegrian, Pak Dedi ditawarkan ke UBP gitu, beberapa ke UBP, saya di sini tetap. Terus dekannya ada wakil rektor waktu itu. Nah, 2016 baru diminta jadi dekan. 2016 jadi dekan, 2017 kuliah. Sehingga saya mundurin diri. Gitu. 2016 itu cuma 1 tahun jadi dekan sambil merangkap sebagai pusdatin TIK ya, setahu sekarang. Terus 2017 ya ke UI dulu gitu. Di sini dinamika Unsika 2017 sampai berikutnya kan agak panas tuh. Kalau teman-teman tahu gitu. Saya nggak ada, saya lagi ngadem di sana. Balik ke sini 2023. Ya singkatnya gitu sih. Berarti pas Bapak ini pas udah menjabat sebagai dekan, lalu dikenal lagi di UI tadi. Balik lagi ke sini langsung menjadi dekan lagi atau gimana? Enggak.
selama saya tinggal itu dekannya ada berapa ya? Saya limpahkan ke Pak Ade Andri. Pak Ade Andri juga ternyata kuliah. Ada Prof Munir, setelah Prof Munir ada Bu Maya, berarti ada 3 dekan tuh selama saya tinggalin. 2023 itu kan ada masa pemilihan dekan. Nah, masa pemilihan dekan, saya udah lulus dari sana, dari UI. Sebetulnya nggak minat sih, nggak minat tuh, repot. Ngobrol dengan istri pun, udah mending jadi dosen biasa aja. Bapak terlalu workaholic katanya gitu. Karena selama 2008 sampai 2016-2017an itu, saya berangkat pagi, jam 7 udah nyampe kampus. Pulang itu bisa jam 10, jam 11 malam, bukan siang ya, gitu. Karena ada tadi enjoy menikmati pekerjaan juga. Tadi ada konsultan juga yang lagi di ini, jadi pulang dari kampus bisa jadi nggak langsung pulang ke rumah, ke kantor konsultan dulu di situ. Melakukan banyak hal gitu. Pernah juga pulang jam 1 malam. Ini cerita lain nih. Enggak tahu istri saya ngambek nggak kalau diceritain. Pulang ke rumah, jam di rumah hilang semua. Jam dinding nggak ada jam dinding di rumah. Apa tuh? Udah feeling sih, ini pasti istri protes nih gitu. Pulangnya terlalu malam gitu. Itu dulu waktu sebelum ke UI itu. Makanya pas lulus dari UI, istri juga tukar pikiran gitu. Sebetulnya ibu trauma sih Pak, kalau bapak menjabat itu trauma. Kenapa trauma? Karena bapak itu kalau udah kerja lupa gitu. Pokoknya mah totalitas gitu. Dan emang sekarang juga masih gitu sih. Walaupun sekarang alhamdulillah jadi negeri ya. Saya karena jadi negeri jam 4, jam 5 udah sepi. Tapi tetap saya pulangnya jam 7 sih. Jadi itu istri keberatan pas saya nggak minat lagi. Terus teman-teman yang lain juga negur. Emang mau dibiarkan pas Ilkomnya nggak ada yang jalanin gitu. Yang lain kan belum siap juga. Gitu. Ya udahlah. Karena saya juga punya idealisme pengen Fasilkom berkembang. Gitu. Makanya ikut melamar gitu, ikut pemilihan dan ya qadarullah kepilih gitu. Makanya 2023 sampai 2027 ya jadi dekan. Itu sih harapannya ya banyak lah, satu persatu kita improve walaupun belum punya gedung gitu ya, tapi isinya udah kita lengkapi gitu. Oke, gue tahu sih perjalanan dari Pak Oman ini sangat panjang dan juga inspiratif banget buat kita semua ya Pak. Oke Pak Oman, nah Pak, dari perjalanan panjang tadi Bapak ya, di mana Bapak awal masuk perusahaan hingga menjadi dekan gitu. Nah, Pak Oman ini pernah merasa nggak sih Pak, ada di posisi-posisi sulit gitu? Oh, pastinya sih. Drama kehidupan mah ada aja ya. Tadi termasuk membangun konsultan juga ya, ada naik turunnya gitu sampai akhirnya kita tutup konsultan yang pertama, terus istirahat dulu, setelah itu kita bangun lagi konsultan, kalau sekarang namanya Karib gitu ya. Dan ini alhamdulillah lebih berkembang dari yang sebelumnya gitu. Di Karib udah punya karyawan tetap, alumni sini yang nggak kerja kemana-mana tapi kita membangun sendiri. Gaji ya alhamdulillah kompetitif lah dengan di luar. Nah, naik turunnya ya itu dinamika tadi, apa ya, konflik dengan kompetitor, atau kalau itu di luar ya, kalau di kampus paling kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita turunkan ke dosen, ke mahasiswa yang belum tentu sesuai dengan semua orang, atau harus mengambil keputusan yang tidak menyenangkan semua orang gitu, itu ada aja. Dan mentor saya banyak ya, salah satu mentor bilang semua masalah akan selesai dengan waktu gitu. Jadi jujurnya mal ya, dari awal di Fasilkom di Unsika ini beberapa kali saya nggak bisa tidur 1 minggu, cuman karena masalah yang ada gitu. Jadi nggak lancar semuanya sebetulnya mah. Ada masalah pribadi dengan pribadi yang ada di Fasilkom,
saya sampai kepikiran gimana caranya menyelesaikannya selama 1 minggu tuh. Setiap tidur, ini gimana ya? Strateginya gimana ya? Itu ada. Tapi ya alhamdulillah dengan tenang gitu kita bisa selesaikan satu persatu. Dan ya dari situ justru belajar lagi sih. Jadi moto saya ya berpikir belajar berpikir, sambil berpikir belajar, apa yang dipikirkan juga jadi pelajaran baru. Makanya kalau teman-teman nanya, kok tahu itu, tahu ini gitu ya, itu karena tadi nemu masalah cari solusinya, nemu masalah cari solusinya. Konflik di sini lumayan banyak sih, kalau itu konflik kecil-kecilan, namanya makin dekat orang makin tinggi gesekannya. Kalau Pak Deddy bilang sih, piring itu getreng, piring itu apa bersilangan dengan piring lainnya itu karena dekat. Kalau jauh-jauhan mah nggak ada gesekan, sehingga gesekan itu bukan sesuatu yang perlu dihindari. Gesekan itu hanya sesuatu yang menjadi pelajaran penting buat kita. Gitu mah. Nah, tapi dari selama hidup Bapak atau selama menjalani hidup Bapak, ada nggak sih Pak di mana momen Pak Oman ini merasa, aduh saya gagal gitu, saya ada pengalaman gagal nggak? Nah, tapi justru pengalaman gagal itu sekarang jadi kesan yang paling ini berharga buat Bapak gitu. Jadi sampai sekarang tuh masih diingat. Jadi pengalaman gagal tersebut tuh ya ibaratnya berharga banget buat Bapak. Kalau drop mah wajar, manusiawi ya, tapi saya nggak pernah ngambil sesuatu sebagai bentuk kegagalan. Paling yang saya ambil adalah sesuatu yang tidak sesuai harapan, itu jadi pelajaran aja. Satu jadi pelajaran, yang kedua juga gimana caranya biar itu istilahnya kalau udah jadi nasi udah jadi bubur, kita nggak usah meratapi bubur lah, kita nikmati buburnya. Prinsip saya yang selalu disampaikan di sini adalah lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Itu penting banget. Curhat, ngeluh tentang sistem, curhat, ngeluh tentang orang lain. Yang jadi tambah itu adalah tambah emosi, mengurangi energi. Ngapain juga sih? Orang tadinya kita punya semangat, gara-gara ngeluhin orang, kita malah semangat hilang. Jadi kayak ini kalau tahun ini saya disuruh ngumpulin ungkapan-ungkapan itu banyak ya. Lebih baik lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Banyak lah. Tapi intinya ke situ. Nggak usah mengeluh gitu ya. Karena keluhan itu menambah energi negatif. Sehingga yang kita lakukan bukan keluhan, tapi yang kita lakukan adalah gimana caranya masalah itu tidak menjadi lebih besar. Masalah nggak mungkin dihindari. Setiap orang pasti mengalami. Setiap orang pasti ada masalah. Yang nggak ada masalah itu orang udah meninggal aja masalahnya masih ada ya. Gitu. Jadi bukan menghindari masalah. Gitu mah. Nah Pak, Bapak sekarang mungkin lagi sibuk, banyak banget nih sibukkan sebagai seorang dekan gitu atau sebagai pimpinan fakultas. Nah gimana sih Pak cara atau tips dari Bapak nih biar tetap menjaga semangat dan motivasinya sebagai di tengah-tengah kesibukan Bapak ini? Ya balik lagi ke situ, berpikir positif, ikhlas. Ya kalau yang saya ajarkan ke anak saya, selama itu adalah kebaikan, semua orang pasti berpikir bahwa itu baik. Jadi intinya sih ikhlas gitu ya, ikhlas dan tulus melayani lah. Apapun yang dilakukan berhubungan dengan itu. Jangan mikirin tentang negatifnya orang lain gitu. Gitu sih mau. Jadi tulus ikhlas, insya Allah akan kembali ke kita kebaikannya. Berbuat baik, nyapa Akmal di jalan gitu. Seolah-olah itu nggak ada nilainya gitu ya buat orang lain, tapi buat saya ada nilainya. Akmal jadi deket, energi kita kan jadi positif. Coba kalau saya jaim gitu ya, Akmal tidak menularkan, tidak merefleksikan energi positif ke saya kalau saya nggak menularkan energi positif. Jadi berpikir positif, melakukan sesuatu selalu positif gitu. Tapi so idealis banget ya. Enggak sih, manusiawi gitu ya. Cuman saya punya support systemnya yang bagus, keluarga yang
asik, istri yang selalu mendengarkan gitu, tukar pikiran gitu, anak-anak di rumah yang enjoy life gitu, teman-teman di sini yang benar-benar loh, aku lihat sendiri semua yang ada di Fasilkom ini jadi support system yang baik buat saya ketemu teman-teman mahasiswa gitu ya, teman-teman enjoy, teman-teman ketawa, senyum, menyapa gitu, itu yang jadi nilai positif buat saya gitu. Walaupun ya semua itu kan refleksi, saya senyum ke teman-teman, teman-teman senyum ke saya juga enjoy. Jadi kita ciptakan sesuatu yang positif untuk kita sendiri jadinya. Itu mungkin maaf saya nggak ada pelajaran dari situ ya. Jadi emang ikhlas juga, support system juga penting ya Pak? Iya. Nah Pak, mungkin Bapak bisa ceritain nih Pak, awal kali Bapak bergabung dengan informatika ya Pak? Nah, itu informatika dulu seperti apa sih Pak? Ataupun lingkungan informatika itu dulu seperti apa? Asik nih, foto-fotonya ada, bener Pak. Nanti kalau mau di-share atau kita bikin momen nanti apa namanya? Fasilkom time to time gitu ya. Mahasiswa Fasilkom yang terdaftar di tahun pertama itu 36. Tapi yang ikut ospek itu yang realnya kelihatan itu 11 orang. Gitu. Jadi mahasiswa Fasilkom itu 11 orang dan waktu itu saya masih jigjag ke pabrik ke sini gitu. Itu belum resmi mengundurkan diri. Disebutin orang-orangnya yang di angkatan pertama yang ikut ospek juga saya insya Allah masih apa gitu. Arif Solehudin, Nono Heriana, Rini Mayasari, Siti Fatima, Siti Arya, siapa lagi? Ada yang juga yang tidak sampai selesai gitu ya, Abdul Hamid Ansori itu ikut ospek tapi nggak selesai. Ada Asep Saifuddin, siapa lagi ya? Pojok tuh. Nah itu 11 orang itu di ospek sama kayak sekarang ya, ospek universitas 2 hari gitu ya, terus nanti ospek fakultas. Bayang dong, ini fakultas baru, namanya Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi waktu itu. Dari sana diserahkan sama ketua BEM, diantar ke Fasilkom. Gedung Fasilkom pun hanya 3 ruang yang belum selesai waktu teman-teman ospek itu ruang kelas yang belum selesai karena itu tadinya gudang Fakultas Teknik yang dirombak jadi Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang nerima saya 11 orang itu diterima. Orang kita nggak pernah ngospek di sini ya kalau dulu mah. Jadi ya udah duduk di lapangan 11 orang, saya sama Pak Ade Andri sama Pak Aris terima gitu. Ngobrol. Terus setelah itu ya udah besok mulai ospek fakultas. Nah besoknya mereka datang nggak ada penugasan apapun karena nggak tahu juga kita ngapain gitu ya. Oh udah tua-tua gitu kitanya gitu. Akhirnya ya udah ngobrol aja di kelas, tanya motivasi dan lain-lain. Dekat banget tuh ada Pak Dita tadi ya, 11 orang tuh di ospek. Terus selesai ospek kuliahnya mereka karena kan kelas karyawan kalau dulu ya, jadi saya bikin 2 kelas pagi sama kelas sore. Fleksibel, mau masuk ke pagi mau masuk sore silahkan. Itu sih mulai kesibukan saya di kampus ya, kuliah sampai jam 9 malam. Lucu tuh kalau cerita lebih banyak lagi, kuliah itu dosennya 3 giliran. Saya masuk kelas, terus habis itu keluar udah ngasih matematika diskrit gitu, keluar terus Pak Ade sekarang giliran Pak Ade masuk. Jadi Pak Ade masuk, nanti habis Pak Ade masuk palingan sehari 2 mata kuliah. Karena dosennya cuma 3, satu dosen beberapa mata kuliah. Kejadiannya suka lupa. Hari ini saya ngajar matematika diskrit atau algoritma ya. Udah di kelas ngomong setengah jam. Terus, sekarang kuliahnya apa? Bukan ini Pak, kuliahnya yang pemrograman. Oh iya ya, ganti gitu. Itu jet lagnya ada. Lucu lah kalau semester 1, angkatan pertama itu. Tapi dekat banget.
saking dekatnya saya suka nyusulin mereka ke kosan. Pernah lihat reels yang dosen nyusulin ke kosan nggak? Belum. Ada di mana tuh ya? Dan saya nostalgia, saya juga melakukan hal yang sama. Angkatan pertama tuh saya nungguin di kelas nggak ada siapa-siapa, ya udah pakai motor. Saya tahu mereka ada di mana, gitu. Samper ke warnet, ada satu anak yang punya warnet, yang jaga warnet itu. Pasti itu ada. Begitu saya datang, mereka, wah pohoman, gitu. Terus datang, wah kalian mau kuliah nggak? Kalau kalian mau kuliah, ayo bareng. Kalau kalian nggak kuliah, saya ikut nongkrong sini. Gitu. Kuliah apa kuliah? Ya udah, ngangkat bareng. Itu kayak gitu. Jadi yang berarti dulu informatika satu kali itu cuma 36 orang ya Pak? 36 orang itu terdaftarnya. Oh terdaftar. Tapi kan yang hadirnya mah lebih sedikit. Gitu. Jadi ya naik turun ya angkatan pertama. Saat ngajar pun saya inovasi yang kayak sekarang dilakukan wajib dengan berbasis proyek dan lain-lain, sebenarnya saya lakukan juga dari dulu. Yang menetap itu kelas pagi itu 6 orang, kelas sore sisanya. Nah itu saya bikin kompetisi tuh. Kalian 2 kelas bikin seminar. Gitu. Pak kami cuma 6 orang, 6 orang bisa, 11 orang bisa, udah jalan. Makanya angkatan pertama bikin seminar dalam 1 semester itu bikin 2 seminar nasional. Yang pagi namanya tim 6. Sampai sekarang tim 6 itu masih ada. Pak Chandra, Pak Arif, Pak Dita, Pak Nono, Bu Rini, sama satu lagi. Sorry kalau lupa, nanti orangnya protes. Tim 6 mengundang Excon, Jogja hacker dari Jogja namanya Excon. Kalau tim yang kelas malam undangnya Pak Ono waktu itu Pak Ono. Jadi dulu gitu dibikin asik aja gitu. Itu setelah perjalanan cukup panjang nih Pak, apa sih Pak yang Bapak rasain gitu ya Pak? Lingkungan informatika atau sosial informatika ini dari era ke era tuh ada nggak perubahan gitu? Informatika. Ternyata kalau saya cerita banyak hal yang nggak disampaikan ya, karena bukan lupa tapi saking banyaknya. Informatika dulu kita konsultasi untuk bikin informatika itu kedua orang profesor. Satu Profesor Iping dari ITB, yang kedua Profesor Prof Ucok dari UI. Jadi kita bolak-balik ke sana gitu ya. Hanya ini bagusnya apa ya? Program studinya, terus akhirnya informatika tuh jadi gitu. Teknik informatika waktu itu ya. Nah, gimana cara mengembangkannya ya tadi inovasinya kita lakukan aja, improve aja lah gitu. Undang Prof Ipin dari ITB jadi narasumber di sini, undang Prof Ucok dari UI ngisi materi gitu. Tahun pertama kalau secara jumlah sangat signifikan perubahannya ya. Tahun pertama hanya 1 kelas yang dibagi 2 gitu, pagi sore. Tahun kedua itu 3 kelas, fixnya 1 kelas sore, 1 kelas malam, dan 1 kelas fleksibel namanya dulu. Gitu. Terus tahun ketiga 3 kelas, tahun keempat. Kalau sekarang udah jadi sempat informatika itu sampai H. Kelas H itu kelas 8 berarti. 8 kelas informatika. Pada tahun berapa Pak waktu itu? Itu angkatan 2012 sampai 2014 itu 8 kelas. A, B, C, D, E, F, G, H. Dan peranan saya adalah istilahnya mah panyocok, bahasa Sunda, jangan pakai bahasa Sunda. Saya tuh objek penderita. Ada dosen yang ngundurin diri, nyari dosen susah lagi, ya udah saya gantiin gitu. Jadi ada dosen baru 3 bulan ngajar, terus Pak saya kayaknya nggak bisa lanjut karena kesibukan. Udah saya ngajar mata kuliah baru lagi gitu. Terus nah mahasiswa kelas H tadi kenapa objek penderitanya itu udah didistribusi tuh, 1 kelas 1 dosen wali. Nah, saya dapat kelas H gitu. Pokoknya
kelas-kelas sisa ya udah saya gitu. Nggak ada dosennya ya udah saya gitu. Dulu gitu sih. Itu demi biar semuanya nyaman, semuanya dapat gitu ya, dapat fasilitas gitu. Informatika dulu sama sekarang jauh fasilitasnya. Dulu lab cuma satu, bareng-bareng penjadwalannya susah gitu ya. Kalau sekarang kan lab udah banyak, mahasiswa bisa kuliah bareng-bareng. Gedung kantor satu, itu satu kelas yang dimodif jadi kantor, dua ruang itu jadi kelas. Jadi kelas itu giliran aja di situ aja gitu. Emang kebayang kali 2008 proyektor belum umum, proyektor itu hal yang eksklusif. Unsika punya proyektor berapa ya? Se-Unsika ya. Unsika punya proyektor itu entah 5, entah berapa gitu, tapi adanya direktorat. Kita kalau mau kuliah pinjam sana, pinjam dulu. Itu juga kalau masih ada, kalau enggak juga udah keburu diambil sama yang lain. Pulang Pak, nggak ada proyektornya, ya udah kuliah tanpa proyektor gitu. Akhirnya kan di satu waktu saya ngamen ke Kujang. Di Kujang ada adik kelas. Beliau udah waktu itu udah manajer, kalau sekarang udah jadi sekretaris perusahaan, sekper. Pak Adik, saya buat adik lagi di sana juga ya. Bisa nggak bantuin fasilitas etik Unsika? Saya pengen punya proyektor sendiri dong gitu. Oh, boleh Kang. Sok bikin proposalnya, bikin kasihin. Terus di sana kita nggak bisa beliin, kasih uangnya aja lah 5 juta. Akhirnya Pak Ade Andri belanja ya ke Bandung beli proyektor. Akhirnya kita punya proyektor sendiri tuh. Bangga banget, Se-Unsika yang tadinya Se-Unsika cuma punya 5 proyektor, kita punya proyektor sendiri dan kita cap gitu. Itu tahun kedua ya. Mungkin ada kalau alumni tahun kedua tanya, Pak Oman pernah marah nggak? Marah saya, kursi melayang. Oh iya. Gara-gara proyektor itu. Apa tuh Pak? Proyektor kan si mahasiswa kuliah 2 kelas. 2 mata kuliah di sebelah itu yang 2 kelas tadi ya. Nah, dia mau kuliah pertama udah selesai, tapi kuliah dia belum jalan, jadwalnya belum masuk. Mereka kan ke kantin kemana, proyektor ada di ruangan. Kan kesepakatannya setiap selesai itu harus dikembalikan ke TU. Udah itu proyektor nggak ada yang jagain, ini padahal hasil perjuangan gitu ya. Akhirnya panggil semua kelas apa ya, kelas A masuk ruangan semua, tunjuk teriak kalian nggak tahu gimana caranya kita punya proyektor, sekarang kalian abaikan ini bla 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 gitu. Makanya kalau angkatan kedua tanya deh, kejadian apa yang berkesan dari Pak Oman, kursi melayang tendang kursi sampai melayang gitu. Habis itu mereka tahu ini proyektor harus dijaga. Itu 2009 itu. Ya, proyektor itu hal yang kalau sekarang mah nemu di mana-mana ya gitu ya. Iya. Bahkan hilang juga nggak apa-apa gitu ya. Tinggal diganti kalau sekarang. Dulu mah nggak. Se-Unsika cuma punya 5. Rebutan antar fakultas. Berarti yang paling signifikan ini dulu fasilitas dari informatika ini benar-benar kurang ya, dan sekarang iya, kalau dulu darurat karena terbatas ya, anggaran Unsika juga terbatas gitu, mahasiswa tunggakannya banyak kalau dulu mah gitu. Kalau sekarang kan dijagain, nunggak hanya boleh 1 semester, dulu mah sampai lulus masih boleh nunggak. Nah itu tadi dari segi fasilitas. Kalau dari segi pencapaian ataupun prestasi informatika itu sendiri gimana? Nah, Oke. Pencapaian informatika ini keren. Dari tahun ke tahun makin bagus ya. Keorganisasian kan teman-teman sekarang, dulu belum ada Himtika. Dulu tuh karena cuma satu prodi, satu fakultas, maka kita fokus ke BM. Himtika tahun berapa ya? 17-16 ya, sekitar itu ya. Dulu mah BM, hanya BM.
sebelum ada prodi baru juga teman-teman udah mulai inisiasi himpunan tuh 2016 kita bikin himpunan. Jadi organisasi sudah mulai maju gitu. Terus keterlibatan di nasional pun Himtika kan sudah aktif gitu. Ini secara himpunannya. Secara mahasiswa di informatikanya juga sudah mulai berkembang. Dulu kita Bu Intan angkatan ketiga tuh. Bu Intan, Pak Rifki itu angkatan ketiga. Kita bikin ya inovasi aja tapi di dalam kita bikin apa gitu ya. Terus punya harapan coba deh kirim ke nasional itu semnastik atau apa gitu. Nah itu kirim tapi ya namanya juga baru gitu. Enggak ada lanjutannya. Makin kesininya kan teman-teman makin berkembang tuh berkegiatan Do IT. Saya ingat Do IT itu tahun 2016 pertama. Yang ngadain Do IT pertama angkatan 2015 di tahun 2016. Saya juga masih ingat namanya Kang Jun sama Kang Rasdi inisiatornya. 2016 Do IT. Tapi kalau Do IT kan arahnya ke bukan kompetisi ya. Seminar dan lain-lain. Kita bikin satu lagi. Kalau di Indonesianya ada gemastik gitu ya. Ada apa lagi gitu. Terus diskusi tuh dengan Rasdi dan Jun. Kita bikin yang ini kompetisinya yuk internal aja dulu. Tujuannya apa? Tujuannya itu benchmarking. Kita ngundang waktu itu Purwosukasi di acara Pekan IT kompetisi. Buat apa? Kita buat benchmark, ngukur sebetulnya anak informatika ini udah sejauh mana sih? Gitu. Kita tuh ada di atas orang lain atau sama dengan orang lain atau tertinggal gitu. Makanya bikin kompetisi. Waktu itu yang juara di kompetisinya dari Unisma, Universitas Bekasi ya. Tujuannya itu kita jadi tahu, oh pemrogram web orang lain udah advance, kita belum, berarti kita harus naikin. Gitu. Jadi ada di Pekan IT ada lomba. Nah, kompetisi internal kita sebutnya waktu itu apa ya namanya gitu. Gemastik lain-lain. Oh, kita bikin aja seleksi mahasiswa informatika. Semantik. Nah, semantik. Gitu. Jadi ujungnya. Tapi N-nya apa, Pak? Seleksi mahasiswa informatika. Biar N-nya apa? Nggak tahu sampai sekarang masih sama nggak? Ngetop kalau dulu tuh. Masih sama. Nah, jadi namanya seleksi mahasiswa ngetop informatika gitu. Itu kita gagas juga di 2016 dengan orang yang sama, Rasdi dan Jun. Saya rasa saya perlu mengundang mereka untuk ngasih apresiasi. Karena dulu semangat saya tinggi gitu dan teman-teman udah punya kesibukan gitu. Sini-sininya doa itu udah berapa gitu ya, 9 atau berapa sekarang. Nah, makin sini teman-teman makin berkembang gitu. Terus inisiasi. Kalau dulu inisiasi saya ngajak, kalau sekarang mahasiswa bahkan saya nggak tahu menaut, tiba-tiba kalian udah sampai mana? Kalian udah laporan, Pak, kami sudah sampai Bali. Jadi sekarang tinggal bangganya aja sih. Kalau dulu capek ya emang iya, tapi capek enjoy gitu ya demi maju. Kalau sekarang mah capeknya saya nyiapin supportingnya aja gitu. Kalian ke Bali, ilmu kalian, lomba kalian, saya paling minta tolong dengan tim keuangan support gitu, paling gitu mah. Gimana? Dari informatika ini udah berkembang jauh banget ya? Jauh banget dari yang awal. Gitu. Mungkin mau minum dulu, Pak? Iya, saya tadi bakal kopi. Nggak ada iklannya nih. Kopi pahit. Kalau makan dulu? Ya, kalau makan. Nanti makan kelamaan. Di belakang layar aja makan. Kita langsung bertanya selanjutnya ya, Pak. Boleh. Nah, Bapak Oman ini sebagai fakultas ya, sebagai pimpinan fakultas gitu. Sebagai dekan, itu gimana sih Pak cara memimpin, karakteristik dari cara memimpin Bapak sendiri gitu? Atau bisa dibilang kayak Pak Oman ini cara memimpinnya seperti itu loh, biar ya sebagai pimpinan bisa jadi teladan juga atau gimana gitu? Kata orang lebih mudah menilai daripada
Lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri kan. Saya mau Akmal yang cerita dulu gitu, nanti paling saya tambahin dari sudut pandang saya gitu. Terus saya pengen tahu dari sudut pandang Akmal, misalnya Akmal yang mewakili teman-teman gitu ya, yang lain juga boleh protes. Gimana Mal? Kalau dari sudut pandang Akmal ya, ngeliat Oman maksudnya sebagai pimpinan dan Oman yang sering berinteraksi juga dengan teman-teman mahasiswa. Nah itu yang bikin kita itu enjoy ada di sebagai anak-anak bapak gitu. Jadi mungkin sebenarnya itu juga yang perlu diterapkan ataupun dipertimbangkan oleh yang namanya sosok pemimpin. Itu pentingnya dari pemimpin ini turun ataupun bonding ke lingkungannya gitu. Jadi gap antara pemimpin dan bawahan itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi masih walaupun Pak Mas sebagai dekan, kita sebagai mahasiswa, kita masih bisa berinteraksi dengan baik dan enjoy gitu. Itu yang saya rasain sih. Oleh Pak Mas sendiri. Paling yang perlu ada ya itu yang saya realisasinya itu. Tapi kenapa begitu? Yang saya pikir sih, yang saya lakukan adalah melakukan segala sesuatunya dengan hati. Yang penting sebenarnya hati dan empati gitu ya. Saat kita jadi dosen, gimana rasanya mahasiswa itu pengennya digimanain sih? Kalau saya jadi mahasiswa, sebenarnya yang menurut mahasiswa dapat dimengerti itu kayak gimana sih? Gitu. Jadi yang pertama adalah memimpin dengan hati. Semua orang itu perlakukan sesuai dengan manusiawi gitu. Jangan pernah memikirkan bahwa seseorang itu bukan sebagai jabatannya apa gitu ya. Dengan hati. Tentunya dampak dari hati ya tadi, empatinya ada. Saya ngajar, saya ngerasa kalau mahasiswa nggak paham, berarti saya harus perbaiki. Jadi nggak egois. Yang penting mah nyampe lah materinya gitu, bukan itu. Karena tujuannya balik lagi, tujuannya adalah mencerdaskan mahasiswa. Gitu. Itu yang saya pegang sih, bahwa yang saya lakukan selalu dengan hati dan empati. Gitu. Apapun panjang tema, kepanjangan kalau saya ngomongin harus ini, harus itu. Pokoknya mah hati dan empati. Oke. Mungkin kalau Bapak bisa kasih nasihat ya ke anak-anak muda, khususnya mahasiswa informatika nih, yang ingin baru memulai jenjang karir, apa yang mau Bapak sampaikan? Cintai apa yang kamu lakukan, gitu. Itu sih intinya mah. Kalau kita udah mencintai apa yang kita lakukan, cintai profesi kita, jadi apapun, jadi mahasiswa, mau jadi mahasiswa, jiwai sebagai mahasiswanya. Udah, sisanya mah ya diikuti dari situ. Saya sebagai mahasiswa harus belajar, saya sebagai mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk masa depan saya gitu dan lain-lain gitu. Di kelas saya aku pernah masuk kelas saya nggak? Pernah satu. Ada satu yang saya agak kejam kalau ngomong ya. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli apa yang kalian lakukan terhadap apa yang proses belajarnya. Saya ngasih tugas kalian pakai joki boleh. Saya ngasih ujian kalian diwakili sama orang lain boleh. Kalian nyontek boleh. Kenapa saya ngomong gitu? Ujungnya saya ngomong masa depan kalian di tangan kalian. Saya nggak bertanggung jawab. Itu yang penting sebenarnya. Jadi mahasiswa pun harus menjiwai sebagai mahasiswa. Jangan jadi mahasiswa yang yang penting mah dapat nilai gitu. Tujuannya bukan itu, bukan nilai. Ilmu, pengalaman, masa depan. Gitu. Jadi pedulilah dengan masa depan kalian. Orang lain nggak ada yang bertanggung jawab terhadap masa depan masing-masing. Intinya lakukan apa yang kita suka, terus juga peduli dengan masa depan diri sendiri, karena masa depan kita diri sendiri ya Pak. Oke Pak, kalau tadi Bapak udah ngasih nasihat, mungkin Bapak punya harapan nih Pak buat teman-teman generasi profesional selanjutnya. Nah, mungkin apa ini Pak harapan Bapak kepada kita nih sebagai generasi profesional selanjutnya nih Pak? Harapannya ya, saya mau duduk aja di sini Pak. Saya nggak jadi apa-apa. Saya diam di Fasilkom. Saya jagain rumah kalian gitu. Kalian yang akan keluar.
kalian lulus meninggalkan alma mater jadi orang sukses. Gitu. Jadi harapan saya adalah semua mahasiswa saya sukses. Semua mahasiswa saya menjadi alumni yang baik, alumni yang membawa nama baik alma mater di luar dan memberi kabar kebaikan. Itu yang penting sih. Jadi semuanya menjadi mahasiswa yang semuanya menjadi alumni yang sukses di luar sana dengan tetap membawa nama baik alma mater. Itu yang penting sih. Satu lagi mau nggak usah berpikir bahwa setelah lulus, setelah sukses kesini bawa hadiah apa untuk dosen, hadiah apa untuk siapapun di sini. Itu nggak penting sebenarnya. Yang kita harapkan adalah kabar bahwa kalian udah sukses. Jadi bukan barang-barang atau apapun itu nggak penting sebenarnya. Mungkin penting bukan buat dosen, bukan buat fakultas, buat adik kelas gitu. Akmal sukses, udah jadi menteri, udah jadi wakil menteri gitu. Balik ke sini nggak perlu ngasih Pak ini kunci mobil, enggak, jangan gitu ya. Tapi Pak, adik-adik saya di sini butuhnya apa? Kurangnya apa? Kurang lab, kami bangunkan labnya. Banyak yang butuh beasiswa, kami siapkan beasiswanya. Itu yang penting. Gitu. Nggak usah pulang ke alma mater bawa sesuatu untuk pribadi, nggak usah. Itu bukan hal yang baik justru. Mendidik kita untuk pragmatis, berharap sesuatu. Tapi kan adik-adik kita yang ada di sini butuh kepedulian dari alumni yang tadi sukses. Mungkin udah semua. Oke, gimana Takis nih? Tadi kita udah dengerin kisah inspiratif dari Pak Oman Kamaludin ya. Dari ceritanya, kisahnya, pengalaman ini sangat seru banget buat didengerin dan juga inspirasi buat semua orang. Oke, nah tadi aku sempat mention yang kalau Pak Oman itu bilang nasihat buat kita itu sukai apa yang kamu lakukan apa yang kamu sukai gitu. Nah jadi kalau misalnya teman-teman Takis ngelakuin hal apapun itu berdasarkan dari hatinya ya Pak. Ya. Jangan lakukan hal apapun itu harus terpaksa karena ini karena itu nggak boleh, karena nanti teman-teman Takis juga ngerasainnya nggak enjoy ya. Tuh. Jadi nggak dapat insight-nya dari apa yang teman-teman lakukan. Oke, mungkin buat episode kali ini segitu aja. Pak Ahmad, terima kasih banyak udah kesempatan kali ini ya. Di episode perdana ini udah kedatangan narasumber luar biasa banget. Oke teman-teman, mungkin segitu aja episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatannya, dan juga Pak Oman tetap jaga kesehatannya di tengah kesibukannya. Semoga Musimkom ke depannya bisa lebih maju lagi dalam bisnis. Amin. Oke. Dadah Takis, jangan lupa stay tune buat di episode selanjutnya. Dadah.